Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Senang Riang. Hari ini aku dan keluarga lagi jalan-jalan ke Taman Wisata Lebah. Lokasinya ini di Cibubur. Di tempat ini kalian bakal belajar banyak banget tentang seluk-beluk lebah dan bagaimana cara lebah bisa menghasilkan madu. Dan ini very interaktif banget guys. Anak-anak bakalan diajarin, dikasih tahu informasinya melalui teori dan juga langsung praktek di sini. Jadi ketemu lebah beneran dan melihat bagaimana madu bisa diproduksi oleh lebah. Hari ini aku barengan sama teman-teman homeschooling. Seru banget. Jadi di sini bakal rame sama anak-anak yang lagi mau belajar nih. Sebelumnya kita ketemu sama gerobak di dekat pintu masuk. Ternyata gerobaknya ini jualan ice cream. Ice creamnya tentu saja dengan rasa madu. Di sini juga ada kafenya ya. Jadi kalau kalian mau datang dan minum-minum dulu bisa nih. Ini adalah tempat masuknya. Jadi kalian tuh gratis ya kalau masuk sini. Cuman bisa berbayar seharga 50.000 kalau kalian ingin mendapatkan edukasi lebah. Dan itu harus ada sekitar minimal 5 orang ya. Tempatnya benar-benar menyatu sama alam, banyak banget pohon-pohon. Jadi di sini walaupun siang tetap rindang. Tapi memang minusnya di sini banyak banget nyamuk ya guys. Banyak banget. Jadi kalian siap-siap datang pakai baju yang tertutup atau jangan lupa bawa lotion anti nyamuk. Ada kelinci juga di sini, bisa lihat-lihat dan kasih makan. Kamu bakal melihat banyak bunga dan juga patung-patung lebah. Ini ikon banget nih kalau berada di taman wisata ini. Nah ini dia teman-teman sudah berkumpul, lagi dibagikan nemtek dan kami bersiap untuk menuju suatu tempat. Ini ada goa, dimana di situ akan ada kakak yang menjelaskan tentang lebah dan juga ada pemutaran film di teaternya. Suasana di dalam goa buatan. Jadi di sini orang tua ikut mendampingi ya. Jadi yang belajar bukan cuma anak-anak, tapi orang tuanya juga dapat ilmu baru nih tentang lebah. Jujur banyak banget hal-hal yang baru aku tahu dan kita bisa memetik banyak pelajaran nih dengan berkunjung ke sini. Sekarang kita belajar jenis-jenis lebah yuk. Yang pertama ini adalah lebah madu atau Apis cerana. Dia itu yang paling populer nih berada di Indonesia dan juga sering disebut lebah lokal. Jadi gampang diternakan. Tapi hati-hati, dia bisa menyengat. Selanjutnya di sini ada jenis lebah Apis dorsata. Dia itu punya rumahnya, sarangnya di atas pohon yang tinggi dan dia itu selalu berkoloni bersama dengan teman-temannya. Jadi kalau kayak di buku-buku ada lebah yang menyerang bersama-sama, nah itu jenis lebah dorsata. Selanjutnya lebah trigona. Dia lebah yang tidak dapat menyengat nih. Jadi aman kalau ketemu, tapi jadinya tidak menghasilkan banyak madu. Lebih banyak menghasilkan propolis. Nah, propolis ini bisa kayak untuk antioksidan dan juga bagus nih buat antibakteria di tubuh. Di sini juga banyak banget alat peraga buat anak-anak semakin paham nih tentang lebah. Salah satunya adalah siklus lebah. Benar-benar kayak kupu-kupu ya guys. Pertama-tama dia itu adalah sebuah telur, terus menjadi larva, pupa, dan menjadi lebah dewasa. Ini bisa kita pegang-pegang dan lihat-lihat. Selanjutnya kita juga bakal tahu kalau lebah itu terdiri dari 3 jenis loh. Ada yang ratu lebah, lebah jantan, dan juga lebah pekerja.
Bedanya apa sih? Tentunya mereka semua punya fungsi dan bentuk yang berbeda. Kalau paling besar itu udah pasti ratu lebah. Ratu lebah bisa menghasilkan sampai 1000 telur, banyak banget ya. Dan lebah pekerja ini paling hebat menurut aku karena dia bisa bikin sarangnya sendiri. Nah, ini contohnya lebah pekerja. Jadi dia itu tugasnya berkelana, berkeliling mencari nektar yang ada di bunga-bunga. Dia sedot dan lalu dia bawa ke rumah lebah atau sarang lebah. Di situ jadinya dihasilkan madu deh. Seru ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada alat-alat untuk memanen madu. Jadi sarang lebah yang dikumpulkan bisa ditaruh di sini dan lalu menjadi madu yang siap langsung diminum dan dimakan sama kita semua. Seru ya. Sekarang waktunya kita nonton di teater mini. Ini teater mini yang cocok banget buat anak-anak nih. Jadi tempat duduknya kecil-kecil. Terus ada film singkat tentang apa itu lebah dan bagaimana lebah bisa memproduksi madu. Lebah Apis mellifera berasal dari benua Eropa. Sekarang kita berkenalan dengan ratu lebah. Ratu lebah berumur 5 tahun. Tugas ratu lebah adalah bertelur. Ia mampu bertelur dengan jumlah 1000 sampai dengan 1500 telur. Wah, mini teaternya bagus banget. Yang dapat ilmu gak cuma anak-anak tapi orang tuanya juga terpana loh ngelihat filmnya ini. Maha besar Allah ya menciptakan lebah yang bekerja dengan sangat sistematis dan baik, lalu menghasilkan sebuah madu yang rasanya nikmat banget. Dan itu lagi-lagi untuk kebutuhan kita manusia. Lebah pekerja ini ternyata pergi ke bunga-bunga itu bisa mencapai ratusan dalam hari-harinya. Mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit nektar dan lalu menjadi madu deh buat kita. Wow, keren. Ini aku berkesempatan ngelihat lebah yang lagi berada di sekitar bunga matahari. Jadi beneran ya, lebah itu kerjanya mendatangi bunga-bunga untuk mengambil nektar-nektar yang ada di sana. Sekarang waktunya kita melihat lebah beneran nih. Kita di sini dikasih pinjam topi. Topinya dilengkapi dengan jaring-jaring, jadi aman nih. Kita nggak akan disengat oleh lebah. Ini dia tempat budidaya lebah. Di dalam kotak-kotak ini ada banyak banget lebah dan ada sarangnya. Mereka buat sarangnya sendiri loh. Kita mau tunjukin langsung ratunya. Tadi ada lebah jantan kayaknya. Nah, dari sini dulu ya. Kakak di sini dulu sebentar. Kalau kalian kesini pasti happy banget karena benar-benar bisa langsung lihat lebah secara langsung dan bisa menikmati hasil madunya di situ. Rasanya segar dan manis banget. Kayak gini, bukan yang kayak gini ya. Gitu. Yang kayak gini, mungkin buat kita yang paham, itu ya. Yang ketutup. Kalau ini mau dibuka, kalau saya sih yakinnya ini anak lebah modelnya begini. Beda ya. Beda. Tadi ya sebentar. Tadi ada lebah jantannya mana ya? Nah, gini. Dipegang coba saya. Ini besar. Bisa bongkar. Isinya apa-apa. Oh, dibuka gini. Kalau yang warnanya hitam, Kalau warna hitam yang mana kayak gini? Apa gimana ini? Kayak gini, ini isinya anak lebah. Pupa sudah jadi kepompong yang mana? kan ini. Iya, gitu. Nanti kalau mau panen diputar begini nih. Oh. Jadi nggak merusak sarang. Tidak merusak sarang. Jadi panen lebih cepat. Wajar kalau satu kotak itu bisa panen antar 3 sampai 4 kilo per 10 atau 15 hari sekali. Tapi secara material tuh bahan. Ya belum mendidih banget, kalau masak air belum mendidih banget. Oke, teman-teman minta tolong mundur 2 langkah biar ada space teman-teman yang foto di sini. Yang foto terserah mau sendiri, mau berdua, mau sama ayah sama bunda, terserah. Kakak kasih kesempatan yang mau foto di depan sini. Tapi nanti bergantian. Selesai foto-foto, kita dapat kesempatan untuk minum air madu yang rasanya benar-benar seger dan manis alami. Jadi aman nih buat anak-anak dan bisa kalian bawa pulang juga ya kalau yang berminat untuk beli.
Selanjutnya kita akan kumpul lagi ke gazebo, dan di situ ada kakak-kakak yang bakalan memberikan material buat kita bikin art and craft mengenai lebah. Wah, hari ini happy banget deh dapet teman baru, mamanya juga bisa kenalan sama teman-teman baru, dan ayahnya juga pastinya ikutan membersamai anak-anak ya. Menurut aku datang ke tempat wisata Lebah ini worth it banget karena banyak banget pengalaman seru yang bisa didapetin di sini. Anak nggak hanya belajar melalui textbook tapi bisa langsung belajar mengenai lebah secara langsung. Datang ke sini juga menurut aku bisa jadi modal buat menanamkan cinta lingkungan dan cinta bumi ini, terutama bunga-bungaan. Jadi bunga bukan buat dipetik ya, karena dia adalah makanan utama untuk lebah, sehingga kita bisa mendapatkan madu. Terjadi proses penyerbukan. Jadi yang namanya lebah kalau hinggap di bunga, dia memberikan kontribusi positif atau memberikan nilai-nilai positif kepada lingkungan. Bunganya salah satunya menjadi buah, cepat jadi buah. Kalau lalat terbang ke bunga menyebabkan bunganya jadi rusak. Nah, kita kondisikan dengan kita kalau bisa menjadi seperti lebah yang bisa menularkan hal-hal positif kepada lingkungan. Jangan seperti lalat yang menularkan hal-hal jelek. Nah, misalnya dalam sebuah kelompok seperti ini, tulari atau ajarkan atau mungkin sebarkan kebaikan sama teman-teman kita, berikan contoh-contoh yang baik, bahasa yang baik, perilaku yang baik ya. Itu nanti sama lebah disisir, dikumpulkan, nanti taruh di kaki belakangnya. Di kaki belakang itu ada keranjang pollen, nanti lebah mengumpulkannya di sana. Oh ya. Nah, termasuk nektar, dia ngambil pollen juga, ngambil nektar juga. Sedangkan nektarnya bentuknya cairan. Jadi definisi nektar itu adalah cairan yang terdapat dalam bunga. Zaman masa usia kalian dulu, kadang-kadang ke taman ambil bunga sokasi bisa. Nah, itu namanya nektar. Lebah mengumpulkan nektar itu sedikit demi sedikit. Bahkan kalau kita bilang lebah untuk mengumpulkan 1 sendok makan madu harus ratusan kali, sudah makin berkurang. Jadi lebah mau cari makan, aduh terbatas, mau cari makan terbatas. Jangan sampai sih, saya berharap jangan sampai nanti ada cerita dulu di Indonesia tuh ada yang namanya madu. Jangan sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan jangan sampai madu kita impor. Ya, padahal termasuknya beberapa tahun kemarin masih namanya daerah penghasil madu terbanyak di kawasan Asia, termasuk salah satu di Indonesia. Memang ada di Thailand, ada di Vietnam aja. Tapi sekarang ini sudah mulai berkurang, sudah kalah. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang geser ke lebah serangnya dibelah. Jadi kalau kita makan itu dibuka ya. Tapi kalau yang tradisional atau mungkin yang alami, dia biasanya membuat sarang bentuknya saf-saf gitu, ada di namun sayangnya lebah seperti ini sering berpindah-pindah tempat. Jadi terkadang kita ngarepin ntar pas mau panen nih, ntar lagi nih sudah buka lebahnya nggak ada, tinggal. Kadang-kadang seperti itu. Kemana dia suka? Nggak random, tempatnya random. Ya. Cuma sekarang lebah justru malah ini lebah pekerja ini pekerjaannya tugasnya banyak, dari bagian logistik, bagian penyiapan makanan, nyiapin bagian dapur. Ya kan? Apalagi ya pencari nektar kerjanya. Ada yang bagian arsitek, membangun sarang. Luar biasa, lebah membangun sarang. Bentuk lubang sarangnya bentuknya apa? Heksagonal, segi 6. Kenapa tidak lingkaran? Ternyata lingkaran kalau ditempelin ada celah kosong yang membazir. Lebah nggak mau seperti itu. Dia pengen celah kosongnya diminimalisir sehingga memaksimalkan bangun ruang yang ada dan bisa memaksimalkan hasil panenan. Dia nggak pakai alat ukur. Dia ahli matematika. Wow, ini sudah pemerintahan. Kira-kira kotak apa bulat ya? Wah, segi 6 aja. Kalau kotak masih membutuhkan membutuhkan bahan baku untuk membuat sarang lebih banyak. Kalau segi 6 ya. Gitu ya. Apalagi tugasnya? Jadi babysitter nyiapin bayi-bayi lebah. Bagian cleaning service, bersih-bersih sarang. Wah. Apalagi tugasnya? Dan sudah makan dan tidurnya cukup. Yang begadang semalam habis begadang jangan, habis ronda apalagi jangan. Enggak makan. Wah,
Kalau apa namanya nggak pingsannya udah bagus. Karena imunitas kita turun. Nah, coba kalau teman-teman nih, kalau teman-teman kena sengat lebah, kira-kira apa yang pertama kali dilakukan? Nangis. Ya kita balik lagi ke sini. Ini lebah dorsata. Lebah dorsata ini lebah hutan. Lebah hutan sampai saat ini tidak bisa diternak karena berbahaya. Lebah ini kalau menyerang nggak cuma 1-2 tapi berkelompok. Kayak di film-film kartun ya, menyerang secara banyak. Itu kerjaan lebah dorsata itu seperti itu. Dia membuat sarang tunggal satu, tapi lebarnya luar biasa. Kalau ambil contohnya kita bukan tanah ini kadang-kadang masih lebaran sarangnya. Kalau di daerah Sumatera mungkin di pohon-pohon sialang ya, itu pohon tinggi-tinggi terkenal sekali. Kalau mungkin di Jawa kebanyakan dia bersarang di tebing-tebing, di daerah pinggir pantai itu biasanya di bersarang. Itu satu sarang begini satu keluarga, gitu. Nanti dia ada itu ketebalannya juga luar biasa, luar biasa. Ini lebah dorsata ya, jadi nggak bisa diternakan. Yang terakhir ada lebah trigona. Nah, lebah ini termasuknya lebah kecil yang baik hati, dia tidak punya sengat. Kalau ini tadi punya sengat semuanya, kalau ini nggak punya sengat, lebahnya trigona. Kalau kita lihat sekilas di beberapa tanaman bunga, kalau ada yang kecil-kecil lagi, itu lebah trigona kecil sekali, seperti ukuran nyamuk. Kadang-kadang sekilas seperti nyamuk. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Kadang-kadang tidak bisa membedakan antara lebah. Nanti boleh kalau kita sudah pakai sepatu keluar dari kegiatan ini, nanti kita lihat di sini ada bunga matahari yang berkembang, nanti kita bisa lihat. Ini kan agak menandakan kandungan vitamin C lebih dominan. Nah, kadang-kadang orang menganggap bahwa wah, ini nih harga madunya mahal, ini paling bagus, paling asli. Padahal kalau menurut saya madu yang dihasilkan lebah trigona, dorsata, serrano maupun mellifera pada prinsipnya baik buat kesehatan. Mungkin bagi kita yang muslim, kalau kita mengacu surat An-Nahl itu acuannya bahwa yang namanya cairan yang keluar dari perut lebah itu yang namanya madu, itu sifaurinas, patokannya itu. Jadi tidak ada keraguan seharusnya. Kalaupun misalnya, ntar saya minum madu, nanti gula saya naik lagi. Seharusnya yang namanya madu tidak. Madu itu kandungan fruktosanya yang tinggi, sukrosanya rendah. Apa bedanya? Kalau sukrosa, kalau gula, itu badan kita mengeluarkan insulin dulu baru bisa diserap oleh tubuh berubah jadi energi. Tapi kalau fruktosa, madu, ketika dikonsumsi langsung diserap oleh tubuh berubah jadi energi. Jadi sebelum dijadi madu, yang namanya nektar tadi sama lebah kan tadi masuk dalam tubuhnya, itu dicerna diolah dulu. Di dalam tubuh lebah ada mesin yang super canggih dengan Allah yang nanti mengubah tadi makanan yang tadi. Pada akhirnya perlu digarisbawahi sifaurinas, obat buat manusia. Udah nggak kena begitu. Kalau kita minum madu ini tidak sehat, bukan ayatnya yang salah, mungkin cara minumnya yang salah, bisa atau mungkin pilih madunya yang salah. Ini salah di mana? Ini kalau kita kita coba evakuasi. Atau bisa terjadi kesalahan, saya gagal, itu bisa kemana-mana, dia bisa menyerang siapa saja. Itu kendala terbesar itu. Hal yang lain enggak begitu. Kalau menyerang tadi 1-2, kalau ini berkelompok repot saya. Makanya serahkan saja ke dalam kandang saya, karena kan di institusi ya. Kalau saya secara personal, saya masih punya kekhawatiran yang luar biasa kalau misalnya apalagi itu di pemukiman. Begitu di Zoom, aduh, lebah dorsata. Saya agak khawatir. Tapi kalau yang lebah yang lain masih kan sama lebah koger, ya lebah ratu itu jumlahnya hanya boleh ada 1. Tidak boleh dalam satu keluarga ada lebih dari 1. Kalaupun ada lebih dari 1 harus jarum. Lebah jantan ini tidak punya sengat, makannya 3 kali lebih banyak yang disuapin. Ada lagi disuapin. Siapa yang nyuapin? Lebah jantan kalau di dalam sarangnya tidak ada makanan atau makanan kurang harus siap diusir. Nggak kerja makannya banyak, usir keluar. Terus nanti gimana nasibnya lebah ratu tadi? Nggak usah khawatir, lebah ratu cukup satu kali kawin. Jadi ketika ratu sudah bisa betul, nggak ada lebah jantan, nggak ada masalah. Sip, kan?